banyak bumbu dalam makanan Nusantara. Partai baru bukan lawan partai lama. Terima kasih. Tadi Mas Gede ada yang kurang tadi. Ya. Jadi membentuk partai baru dengan menggelurakan partai baru dengan perjuangan ya, dengan perjuangan untuk kebangkitan Nusantara dengan cara yang demokratis ya gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi kita harus berpikir jernih ya. Di dalam fungsi partai. Ya. Ini kan salah satunya menyiapkan calon-calon pemimpin. Betul. Jadi fungsi rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan sehingga partai bertanggung jawab bagi masa depan. Nah, karena itulah sejak awal para pendiri bangsa kan sudah sepakat sebelum Indonesia merdeka ini membahas dulu tentang falsafah bangsa, ideologi bangsa. Karena ideologi bangsa ini yang berakar dari seluruh peradaban Nusantara ini kemudian dikristalisasikan menjadi pemersatu, menjadi falsafah, menjadi the way of life dari bangsa ini yang kemudian dijabarkan dalam konstitusi. Perdebatannya sangat menarik. Bagaimana di situ partai memang menjadi alat perjuangan untuk mencapai tujuan bernegara juga. Sehingga kita berpolitik ini untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh pada rakyat Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga berpartai bukan hanya sekedar alat kekuasaan. Nah, karena itulah di dalam pelaksanaannya, di dalam kehidupan tata penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik, diperlukan pengaturan atas dasar ideologi dan konstitusi itu. Nah, ketika kita melakukan reformasi, kita kan mau mengoreksi model kekuasaan otoriter zaman Orde Baru, di mana saat itu partai hanya dipaksa untuk dilakukan konsolidasi menjadi 3 partai besar. Dan kemudian itu partai terbukti di dalam praktek demokrasi hanya menjadi aksesoris demokrasi khususnya PDI dan P3 saat itu. Sehingga muncullah semangat untuk mereform agar nilai-nilai demokrasi kembali muncul dan kemudian partai tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Sehingga diperlukan pengaturan. Bagaimana setiap partai yang berdiri tidak otomatis bisa ikut pemilu. Dulu ada partai yang berdiri yang ketua umumnya adalah suami dalam suatu keluarga, sekretarisnya adalah anaknya, bendara adalah istrinya. Itu muncul partai-partai seperti itu. Lalu terjadi kerumitan-kerumitan dalam demokrasi, maka diaturlah bagaimana konsolidasi demokrasi agar pertama, partai yang ikut melalui pemilu memang memenuhi syarat-syarat tertentu. Mas Ari tadi mengatakan untuk sepak bola aja ada syarat. Untuk masuk perguruan tinggi aja ada syarat. Ada syarat TOEFL, syarat tes dan sebagainya. Masa untuk ikut pemilu nggak ada syarat? Sehingga suatu yang wajar. Yang kedua, diterapkan yang namanya parliamentary threshold agar jumlah partai politik itu juga sesuai dengan sistem politik kita, sistem pemerintahan kita. Sistem pemerintahan kita kan presidensial. Akan efektif apabila bekerja dalam padanan multi partai sederhana, bukan multi partai yang kompleks. Maka electoral threshold itu merupakan bentuk konsolidasi demokrasi agar partai yang bisa mengirimkan wakilnya di parlemen itu setidak-tidaknya bisa memenuhi fungsi-fungsi kelembagaan yang ada di parlemen. Jadi peraturan yang ada menurut saya bukan berlebihan. Peraturan-peraturan yang ada justru untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat agar partainya juga kuat, agar partainya juga mengakar terlebih dahulu melalui seperti Bung Gede sama Pak Fahri ini kan bekerjanya luar biasa sebelum ikut pemilu karena mereka sudah tahu regulasinya. Menjadi persoalan ketika regulasi itu baru muncul 1 bulan sebelum pendaftaran partai politik, itu baru menjadi masalah. Ini kan sudah muncul jauh hari sebelumnya. Bahkan sebagai partai yang sudah cukup lama pun PD Perjuangan memerlukan waktu hampir 1 tahun. Ketika ulang tahun partai pada bulan Januari kami ingatkan. Ketika Rakernas pada bulan Juni kami targetkan. Kami lihat secara detail target-target untuk verifikasi partai politik karena itu sekaligus menunjukkan kesiapsiagaan kita untuk menghadirkan sebagai partai yang mampu mengorganisir rakyat. Ya. Terima kasih. Itu ya.